Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Kita sangat bersyukur saat ini kita kembali lagi dalam ibadah online kita. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa bersama-sama, memohon kuasa Tuhan untuk menyertai kita semua yang sudah siap mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kasih karunia Tuhan yang kami nikmati sepanjang hari-hari yang kami lalui. Sebentar Tuhan Yesus, kami akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan berkati hamba yang kami menyampaikan firman Tuhan. Sembunyikan hamba di balik kayu salib-Mu. Ketika firman Tuhan hamba sampaikan Tuhan, semua umat-Mu yang mendengarkannya diberkati oleh Tuhan. Semua umat-Mu juga yang mendengarkan firman Tuhan ini, hidup mereka diubahkan di dalam Tuhan, bahkan mereka semakin dekat kepada Tuhan. Hamba juga yang menyampaikan firman Tuhan diberkati oleh Tuhan. Dari awal, pertengahan sampai akhirnya, kebenaran firman Tuhan ini kami serahkan kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Kita sangat bersyukur kepada Tuhan kalau kita Tuhan izinkan kembali bisa bersama-sama mendengarkan firman Tuhan lewat ibadah online kita saat ini. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, tema yang saya sampaikan lewat kebenaran firman Tuhan saat ini adalah dibangun di dalam Kristus. Sekali lagi Bapak Ibu, tema yang mau saya sampaikan lewat firman Tuhan saat ini adalah dibangun di dalam Kristus. Mari kita baca satu benar firman Tuhan. Dari Kolose 2 ayat 6 dan 7 dikatakan, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di dalam Dia, hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, satu kebenaran firman Tuhan yang luar biasa yang kita telah dengarkan. Sudah dikasih oleh Tuhan, melalui firman Tuhan ini dengan jelas Tuhan rindu setelah saya dengan Bapak Ibu kita semua percaya kepada Yesus Kristus, dan setelah kita semua lahir baru, agar kita tetap di dalam Kristus, supaya kita dapat berakar dan bertumbuh di dalam mengikut Tuhan, sehingga iman percaya kita semakin kuat dan teguh di dalam menjalani kehidupan kita di dunia ini. Katakan amin Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Mazmur 23 1 dan 2 dikatakan apa? Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Puji nama Tuhan Bapak Ibu. Saudara terkasih dalam Tuhan, dalam firman Tuhan ini, Tuhan Yesus berkata bahwa Dia adalah gembala agung kita. Dan Tuhan berjanji kepada kita domba-dombanya Bapak Ibu, bahwa Tuhan Yesus akan selalu membawa hidup kita ke padang rumput yang hijau, asalkan kita tetap menjadikan Tuhan Yesus sebagai gembala kita. Katakan amin Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Itu sebabnya Saudara yang kasih oleh Tuhan, mari kita jadikan Tuhan Yesus bukan hanya sekedar Tuhan dan Juru Selamat hidup kita, namun mari kita terus bergantung sepenuhnya kepada pemeliharaan Tuhan dalam setiap area kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, ingat saudara, ketika kita jadikan Tuhan Yesus gembala kita, maka hidup kita akan selalu dipelihara dan dilindungi oleh Tuhan di dunia ini. Itu sebabnya saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita lebih sungguh-sungguh lagi dalam membina hubungan yang baik dengan Tuhan setiap hari. Dan mari kita perkatakan firman Tuhan dengan iman dalam setiap area kehidupan kita. Agar apa Bapak Ibu? Agar hidup kita, usaha kita, pekerjaan kita, dan keluarga kita diberkati oleh Tuhan. Katakan amin Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Bukankah Yosua 1 ayat 8 berkata apa? Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Katakan amin, amin, amin. Lihat saudara yang kasih oleh Tuhan, jika hidup kita, hidup saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan selalu berjalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, maka Tuhan akan membawa hidup kita berjalan dalam berkat dan kemenangan di dalam menjalani kehidupan kita di dunia ini.
Ingat saudara, karena di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa, karena kekuatan kita terbatas adanya. Bukankah Yohanes 15:5 berkata apa? Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kata Yesus, kamu, saya dengan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak dapat berbuat apa-apa di dalam kehidupan kita di dunia ini. Itu sebabnya Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, mari terus kita andalkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita, agar hidup kita senantiasa dapat menerima setiap janji yang telah dijanjikan oleh Tuhan untuk kita nikmati dengan baik. Lihat saudara yang kasih oleh Tuhan, Wahyu 3 ayat 15 dan 16 berkata apa? Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Wow, saudara yang kasih oleh Tuhan, ini adalah firman Tuhan yang begitu luar biasa mengingatkan saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan. Karena apa Bapak Ibu? Karena firman Tuhan ini adalah kerinduan Tuhan bagi setiap pribadi kita yang sudah percaya kepada Yesus Kristus. Agar apa Bapak Ibu? Agar saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan, agar kita semakin sungguh-sungguh dalam mengikut Tuhan. Tidak lagi suam-suam kuku Bapak Ibu kita dalam mengikut Tuhan. Artinya apa Bapak Ibu? Kalau mengikut Tuhan, kita tidak boleh setengah-setengah. Artinya Bapak Ibu, kalau mau panas, ya panaslah sekalian. Kalau mau dingin, ya dinginlah sekalian. Jangan tanggung-tanggung Bapak Ibu kita dalam mengikut Tuhan. Maka dikatakan dalam Filipi 3 ayat 10 berkata apa? Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia, yaitu Yesus Kristus, dan kuasa kebangkitannya dalam persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Puji nama Tuhan Bapak Ibu. Lihat saudara yang kasih oleh Tuhan, ini jugalah yang diinginkan dan atau dirindukan oleh Paulus dari setiap pribadi kita yang sudah percaya kepada Kristus, agar kita semua dapat berakar dan bertumbuh dalam pengenalan kita kepada Kristus Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi setiap kita yang percaya kepada Dia. Makanya Kolose 2 ayat 6 dan 7 dikatakan apa? Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di dalam Dia, hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Saudara yang kasih oleh Tuhan, ingat baik-baik, di atas kayu salib Tuhan Yesus sudah selesaikan semua dosa-dosa kita. Di atas kayu salib Tuhan Yesus sudah selesaikan semua penyakit kita. Di atas kayu salib Tuhan Yesus sudah selesaikan semua kemiskinan kita. Dan di atas kayu salib Bapak Ibu, Tuhan Yesus sudah memberikan jaminan kemenangan bagi masa depan kita. Itu sebabnya Roma 8 ayat 32 dikatakan apa? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Ingat saudara yang kasih oleh Tuhan, kita tidak tahu apa yang akan terjadi di dunia yang sedang gelap ini, saudara yang kasih oleh Tuhan. Namun saudara, Tuhan telah berjanji bahwa Tuhan akan selalu memberikan kekuatan dan kemenangan bagi kita ketika kita sedang menghadapi persoalan dalam hidup kita di dunia ini. Itu sebabnya saudara yang kasih oleh Tuhan, 1 Korintus 10 ayat 13 berkata apa? Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan, itu sebabnya Bapak Ibu terkasih, masalah apapun yang sedang kita hadapi saat ini, mari kita kuatkan iman percaya kita kepada Kristus Yesus. Karena hanya di dalam Kristus Yesus
ada jalan keluar dan kemenangan yang Tuhan sediakan bagi kita di dunia ini. Contoh Daud, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ketika Daud sedang menghadapi masalah, apa yang Daud lakukan? Mari kita baca 1 Samuel 36. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Lihat saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di tengah-tengah tekanan hidup yang sangat berat yang sedang dialami oleh Daud, Daud menguatkan iman percayanya kepada Tuhan. Karena Daud percaya hanya Tuhanlah yang sanggup menolong hidupnya. Itu sebabnya saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bangun lebih dalam lagi pengenalan kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Melalui apa Bapak Ibu? Melalui baca kebenaran firman Tuhan, renungkanlah firman Tuhan setiap hari Bapak Ibu, dan lakukanlah apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup kita melalui kebenaran firman Tuhan itu, agar iman percaya kita semakin berakar dan bertumbuh dalam mengikut Tuhan, dan iman kita semakin kuat dan teguh dalam Kristus Yesus, sehingga hidup kita tidak mudah goyang ketika kita diperhadapkan dengan persoalan hidup kita di dunia ini. Ingat saudara yang kasih oleh Tuhan, ketika pondasi iman kita kuat, maka iman kita akan tetap teguh dalam mengikut Tuhan. Meskipun hidup kita diterpa oleh berbagai macam masalah di dunia ini, namun saudara, ketika iman kita tetap kuat, maka kita tidak akan mudah goyah, dan iman kita akan tetap kuat dalam menjalani kehidupan kita di dunia ini. Katakan amin saudara yang kasih oleh Tuhan. Karena apa Bapak Ibu? Karena kita tahu siapa Tuhan yang kita sembah dan percayai dalam Kristus Yesus. Itulah Yesus yang sudah mati dan bangkit bagi saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan. Dan Tuhan Yesus berjanji bagi kita Bapak Ibu, bahwa Dia tidak akan pernah meninggalkan hidup kita sampai kepada akhir zaman. Bukankah Mazmur 28 ayat 7 berkata apa? Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Jadi saudara yang kasih oleh Tuhan, ada 4 hal yang mau saya sampaikan lewat kebenaran firman Tuhan ini. Ada 4 hal yang harus kita bangun di dalam mengikut Tuhan. Yang pertama saudara yang kasih oleh Tuhan, kita harus berakar di dalam Kristus. Yang kedua saudara, kita harus dibangun di atas Kristus. Yang ketiga saudara yang kasih oleh Tuhan, bertambah teguh di dalam iman. Dan yang keempat, kita harus melimpah dengan syukur. Saudara yang kasih oleh Tuhan, inilah yang Tuhan inginkan dari setiap pribadi kita yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, supaya kita lebih mengenal pribadi Yesus lebih baik lagi. Makanya Kolose 2:7 dikatakan apa? Hendaklah kamu berakar dalam Dia dan dibangun di dalam Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Katakan amin Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Itu sebabnya saudara yang kasih oleh Tuhan, mari terus kita bangun hubungan yang baik dengan Tuhan setiap hari, agar iman percaya kita tetap kuat dan teguh di dalam menjalani kehidupan kita di dunia ini. Dan pada akhirnya saudara, hidup kita, usaha kita, pekerjaan kita, dan keluarga kita diberkati oleh Tuhan. Katakan amin saudara yang kasih oleh Tuhan. Saudara, tantangan apapun yang sedang kita hadapi saat ini, maju terus dalam Tuhan, karena semua masalah hidup kita sudah Tuhan Yesus selesaikan di atas kayu salib. Dan Tuhan Yesus berkata, sudah selesai. Dan mari kita kuatkan iman percaya kita di dalam Kristus, sehingga iman percaya kita tetap kuat dan teguh dalam mengikut Tuhan. Jadi saudara, ada 4 hal yang harus kita bangun di dalam mengikut Tuhan. Yang pertama, kita harus berakar di dalam Kristus, kita harus dibangun dalam Kristus, kita harus bertambah teguh di dalam iman, dan kita harus melimpah dengan syukur kepada Allah. Saudara yang kasih oleh Tuhan, maju terus dalam Tuhan. Doa saya menyertai saudara yang kasih oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Mari saudara kita tundukkan kepala, kita berdoa kepada Tuhan, mengakhiri firman Tuhan yang sudah saya sampaikan saat ini. Bapa dalam surga, kami sangat bersyukur pada Tuhan buat kasih karunia Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Bapa,
Tolong kami Tuhan Yesus melalui kuasa Roh Kudus-Mu, supaya iman percaya kami sebagai orang yang sudah percaya dalam Kristus Yesus tetap kuat, kokoh, teguh dalam mengikut Tuhan, dalam menjalani kehidupan kami di dunia ini. Tuhan, banyak tantangan yang kami akan lewati dan jalani dalam kehidupan kami di dunia ini. Tetapi jika Allah di pihak kami, maka tidak ada yang bisa melawan kami. Tuhan Yesus yang baik, siapapun umat-Mu yang sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, Tuhan kuatkan iman percaya mereka di dalam mengikut Tuhan. Tuhan berikan kepada mereka kekuatan, iman yang teguh di dalam mengikut Tuhan, supaya setiap iman umat-Mu Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan ini semakin dikuatkan di dalam mengikut Tuhan. Tuhan, hamba berdoa jika ada di antara umat-Mu saat ini yang sedang menghadapi tantangan dan persoalan dalam hidup mereka, Tuhan buka jalan keluar kepada setiap umat-Mu Tuhan. Jika ada yang sakit, Tuhan Yesus, Tuhan sembuhkan Tuhan Yesus, karena kami sungguh percaya oleh bilur-bilur Tuhan Yesus Kristus yang sakit saat ini, yang mendengarkan firman Tuhan ini, sudah disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Yang berkekurangan diberkati dan dicukupkan kebutuhan mereka. Yang sedang jauh dari Tuhan, Tuhan tarik kembali supaya semakin dekat kepada Tuhan. Ini doa kami dan ucapan syukur kami Tuhan. Terpuji Engkau Bapa, berkati setiap umat-Mu yang sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami doa mengucap syukur kepada Bapa di surga, buat kasih karunia Tuhan yang luar biasa kami nikmati di hari-hari yang kami jalani. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua kita yang percaya dan berkati Tuhan bersama-sama berkata, amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, tetap semangat dalam mengikut Tuhan. Doa saya menyertai setiap Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Jangan pernah ragukan kuasa Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Puji nama Tuhan Bapak Ibu. Mari kita angkat kedua tangan kita terima berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, sumber segala berkat itu, cinta dan kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dari Roh Kudus, kiranya Allah Tritunggal itu menyertai saudara yang kasih oleh Tuhan, mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya. Haleluya, haleluya. Semua kita yang diberkati Tuhan bersama-sama berkata, amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya. Shalom.